Jumpa lagi di channel Alman Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ASP.NET Core dengan materi JSON Web Token atau JWT. Apa itu JWT? Kita coba pelajari karena pada pemrograman modern saat ini kita perlu yang namanya autentifikasi lebih ketat. Nah, di situ salah satunya menggunakan JSON Web Token. Apa itu JWT? Ya, JWT adalah singkatan dari JSON Web Token, yaitu token yang menggunakan JSON JavaScript Object Notation berbentuk string panjang yang sangat random. Lalu token ini memungkinkan kita untuk mengirimkan data yang dapat diverifikasi oleh dua pihak atau lebih. Nah, pada autentifikasi otorisasi umumnya, kita menggunakan session. Jadi kalau teman-teman di sini belajar web programming, itu ada yang namanya session di dalam web. Contoh teman-teman bikin web, misalnya sistem informasi inventory, di situ ada session biasanya. Nah, tapi belakangan ini kan ada informasi bahwa web itu akan menghapuskan cache. Nah, di situ makanya kenapa di sini dikenal dengan ada teknologi baru berbentuk seperti session itu. Lalu yang mana ketika user login ke sebuah web, maka server akan menyimpan data user itu. Data session yang tersimpan itu akan digunakan untuk melakukan verifikasi autentikasi untuk memastikan user sudah login atau belum. Dan otorisasi memastikan hak aksesnya apa gitu. Jadi sebenarnya JSON Web Token ini hampir lebih detail daripada session biasa, karena di JSON Web Token ini kita bisa mengatur pada saat token yang keluarnya sekian, dia loginnya apa, username-nya apa, passwordnya apa, sudah login atau belum, masa expirednya kapan. Nah, itu kita udah terekam semua. Jadi sebenarnya teman-teman gak usah select lagi user ID ini apa gitu. Dengan mengambil token yang aktif, token yang gak expired dari teman-teman, dari data teman-teman yang teman-teman buat, itu akan terdefinisi sendiri di situ. Nah, contohnya begini, teman-teman di sini mencoba menggunakan sebuah web API. Di web API itu ada JWT menggunakan claim principal, yaitu user ID. Jadi pada saat teman-teman memanggil claim principal.id-nya itu dengan nama si JWT, itu akan tampil informasi siapa saja siapa saja user yang tokennya ini. Jadi itu mappingnya one to one. Jadi satu user, satu token yang aktif, dan ada expired time-nya di situ. Nah, ini contoh adalah token yang sudah tergenerate dari JSON Web Token. Oke, saya balik lagi. Di sini ada beberapa titik 1, titik 2, titik 3 di sini. Kenapa dipisah ada titik di sini? Karena strukturisasi dari JWT ini ada 3 komponen. Apa aja komponennya? Yang pertama adalah header. Header ini apa? Bagian pertama yang disebut dengan header. Header ini berisi informasi yang tentang algoritma dan jenis token yang digunakan. Jadi pada saat teman-teman mendapatkan token dari JWT, pasti di situ ada salah satu unsur dari header. Nah, bagian ini hanyalah string yang di-encode menggunakan base 64. Nah, base 64 ini apa? Nanti kita coba pelajari. Jadi kita bisa mendapatkan nilai asli dari teks tersebut dengan cara mendekode-nya. Nah, pada saat kita belajar membaca dari JSON Web Token, kita belajar yang namanya adalah decode dan encode. Nah, ini adalah hashingnya nih. Algoritma HS256 tipe JWT. Bagian enkripsinya yang tadi, saya mundurin, yang ini nomor 2, EY ini. Ini adalah, EY ini adalah header. Oke, kita lanjut. Yang kedua ini adalah struktur dari payload. Payload ini adalah bagian kedua yang berisi data yang dikirim melalui token. Bagian ini juga di-encode menggunakan base 64. Dan data yang didapat dari hasil decode-nya. Nah, contoh nama yang dikirim itu adalah Fakih,
Lalu enkripsi payloadnya ini berupa yang tadi, titik kedua yang tadi. Titik yang bagian kedua. Ini adalah bagian dari payload yang sudah di encode ke base64. Yang ketiga adalah signature. Nah, signature ini adalah gabungan dari header dan payload dan sebuah secret key yang berupa string random panjang biasanya. Algoritma hash yang digunakan mengikuti dari apa yang sudah ditentukan di dalam header. Signature ini juga berguna untuk memverifikasi bahwa header maupun payload yang ada dalam token ini tidak berubah dari nilai aslinya. Karena membuat payload dan header palsu itu cukup mudah. Nah, yang harus saya tekankan di sini, untuk membuat sebuah base64 itu mudah sebenarnya. Jadi ada beberapa web online, contoh Code Beauty, lalu ada Convert base64, itu ada web online untuk merubah teks menjadi base64. Itu bisa kita pakai. Jadi karena di sini saya tekankan, karena untuk membuat sebuah payload dan header palsu itu cukup mudah asal kita tahu stringnya apa. Nah, tapi di sini ada tambahan lagi untuk bagian enkripsinya itu kita menggunakan adalah sebuah secret key. Jadi kalau kita hanya menggunakan, contohnya kalau arsitektur dari JWT ini adalah hanya header dan payload, itu akan mempermudah hacker-hacker untuk menyerang data kita atau memodifikasi data kita yang lalu lintasnya menggunakan JSON. Tapi karena di sini ada secret key, jadi nggak semudah itu untuk mengambil atau memodifikasi data yang sudah kita encode. Tadi kita belajar apa yang namanya base64. Dari tadi base64 itu selalu ada di struktur dari JWT. Base64 ini adalah sistem penyandian atau encode. Jadi teman-teman harus tahu apa itu penyandian, apa itu enkripsi. Penyandian ini dan enkripsi ini hampir sama, tetapi berbeda penggunaannya. Kalau penyandian atau encode ini adalah dari data biner menjadi teks, dan memang ditunjukkan untuk sistem transfer data biner melalui medium teks. Dengan menggunakan base64 tidak menjamin terjadinya modifikasi yang akan merubah data selama proses transportasi. Jadi encode ini ada dasarnya. Kenapa bisa menggunakan SH256? Dan ada bawaan juga dari general dari encode yang ada di semua bahasa pemrograman. Nah, karena itu makanya contoh di PHP itu ada langsung ngambil dari string encode, di decode menjadi teksnya. Di C# juga sama, ngambil dari sistem dari data string encode, di decode di C# dapat juga. Nah, karena untuk encode ke dalam base64 itu kalau kita nggak ada salt enkripsi sendiri, itu akan bisa dijebol juga. Nah, base64 itu terdiri dari 64 karakter dari A sampai Z, A besar sampai Z, lalu A kecil sampai Z, 0 sampai 9, dan 2 karakter sisanya yang digunakan adalah plus dan garis miring. Gitu. Jadi Anda bisa menggunakan berbagai macam tools online untuk melakukan proses konversi dari base64 dengan mudah. Tadi saya jelaskan di sini ada Code Beautify, lalu ada Code Convert base64 tools. Nah, di base64 ini kita pelajari ada yang namanya encode dan decode. Encode itu apa? Encode itu adalah merubah teks ke base64. Jadi contoh teks teman-teman mempunyai nama misalnya Alman Teknologi. Itu secara bahasa kita bisa baca Alman Teknologi. Ya, pada saat kita mengencode, itu akan menjadi seperti bahasa-bahasa gabungan antara karakter-karakter dari huruf besar, huruf kecil, angka maupun plus atau garis miring. Nah, di sini kita juga belajar menamai decode. Decode ini adalah merubah base64 tadi yang sudah di encode tadi menjadi teks. Jadi untuk lawannya. Nah, ini ada tabel dari konversi base64 yang dipakai itu lagi dari A besar sampai Z besar, lalu A kecil sampai Z kecil, 0 sampai 9, lalu tanda simbolnya itu adalah plus dan garis miring. Oke. Kita belajar strukturisasi JWT, kita belajar apa itu JWT, bagaimana sih cara kerja JWT ini, JWT. Kalau teman-teman lihat tutorial bahasa Inggris biasa disebut JWT. Oke. Di sini ada klien. Klien ini akan menggunakan login, memasukkan username dan password, lalu resultnya ini ada berupa token. Sesimpel itu. Jadi klien
klien ini contoh klien mobile atau web atau desktop, dia akan login. Pada saat login diverifikasi username passwordnya sesuai, dia akan memberikan sebuah token. Tokennya itu adalah JWT. Jadi kalau untuk di API itu kita biasa mendengar itu yang namanya token bearer. Token bearer maupun API key. Nah, itu adalah tokennya. Ketika user berhasil melakukan login, maka server akan memberikan sebuah token. Nanti token tersebut akan disimpan oleh user pada local storage atau cookies browser. Dan bila user ingin mengakses halaman-halaman tertentu, maka harus meletakkan token tersebut. Untuk itu user akan mengirim balik token yang dikasih di awal tadi sebagai bukti bila user ini sudah melakukan login. Sekarang kita akan lihat struktur dasar tokennya, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu header, payload, dan signature. Jadi yang saya jelaskan tadi, pada saat teman-teman menggunakan JWT ini, intinya sih nggak perlu sering-sering select user ID siapa. Jadi dengan melempar token aktifnya, token JSON web token aktif, itu akan ketahuan siapa yang mengakses menu ini, siapa yang profil biodatanya user ini siapa aja, itu kelihatan semua. Selama tokennya itu belum expired. Pada saat expired dia harus meminta login ulang dan mengenerate token ulang lagi. Oke, simulasi autentifikasinya. Pada saat user mau login di server A, nah dia akan men-set sebuah session dengan login jadi true, ternyata role-nya itu diambil, ternyata role-nya itu dicek adalah admin. Nah, verifikasi di server lain, pada saat user itu masuk ke dashboard di server B, dia nggak bakal bisa. Kenapa? Karena dia nggak dapat JSON web tokennya. Nah, nanti lemparan dari si server B adalah Anda belum login. Nah, itu sesimpel itu, karena pada saat kita login di server A, kita akan dikasih JSON web tokennya itu dari si server A juga. Jadi kita nggak bisa antar integrasi API. Kalau kita misalnya mau menggunakan itu, kita harus mempunyai satu generalisasi dari API yang menghubungkan antara API 1, 2, 3 dan yang lainnya. Gitu. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Salam Alman Teknologi.